Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1, 2. Dalam pemaparan kali ini saya Agung SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1, 1 hingga modul 1, 2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran. Pada bagian peristiwa momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah memahami filosofis pemikiran KHD. Bahwa proses pendidikan berarti menuntun dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat keadaannya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua dalam menuntun seorang pendidik harus menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangun Karsa dan Tuturi Handayani artinya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas harus menjadi suri tauladan membangkitkan motivasi semangat dan memberikan dorongan serta arahan. Kemudian yang ketiga guru penggerak harus mengenali memahami dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif dan inovatif. Kemudian yang keempat, hidup adalah sebuah pilihan artinya sebagai pendidik kita harus mampu menuntun anak untuk menilai jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya sesuai dengan perannya yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas praktisi. Sedangkan momen yang paling menantang selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2 yaitu, pertama saat melaksanakan atau mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan juga penerapan nilai guru penggerak, kemudian yang kedua, mengerjakan setiap tugas modul dengan adanya batas waktu sehingga betul pikiran dan tenaga ekstra juga pembagian waktu yang tepat antara tugas keseharian dan tugas calon guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah, yang pertama dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yang kedua agar mampu menjadi agen perubahan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang penggerak harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi saya merasa seperti bagaikan seorang manusia yang berada di ruangan besar dengan lampu 5 watt, dengan penglihatan sama-samar saya berusaha mencari saklar lampu yang lebih terang untuk memperjelas penglihatan, sehingga ibaratkan ilmu dan pengalaman berharga yang didapat dari perjuangan saya dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini saya merasa bersyukur senang dan percaya atas apa yang saya lakukan, dengan mengikuti pelatihan ini dapat menjadi pencerahan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Saya sadar bahwa saya masih perlu banyak belajar dan ada yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya terhadap murid selama ini. Saya tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan dan berbagi ilmu dari setiap materi yang dipelajari dari pelatihan calon guru penggerak ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa saya ambil sebelum momen tersebut terjadi saya berpikir bahwa, guru adalah pusat pembelajaran saya yakin bahwa kegiatan pembelajaran adalah mereka saja. Pembelajaran akan berhasil jika semua prosesnya saya yang menentukan tanpa memperhatikan apa keinginan anak sehingga anak cenderung pasif tidak menikmati proses belajarnya. Kemudian yang kedua mengukur aspek kognitif, saya yakin bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa mampu menjawab sejumlah soal tanpa memperhatikan aspek sikap dan keterampilan anak. Kemudian yang ketiga, anak bagaikan kertas kosong. Saya yakin dan berasumsi bahwa saya berkuasa sepenuhnya, saya bebas melakukan apa saja padahal anak dilahirkan membawa bakat dan potensinya masing-masing.
Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, kedua menjadi mentor atau kop guru lain, kemudian yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang keempat mendorong kolaborasi, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian yang kedua menggunakan metode dan media yang menarik juga menyenangkan dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga menuntun murid dengan bersikap among atau dan sesuai dengan trilogi pendidikan, 4. Berkolaborasi dengan teman sejawat komunitas, praktisi dan pihak lain yang berkepentingan, dan yang kelima melakukan refleksi atas apa yang saya lakukan sehingga terjadi perubahan positif, 6. Mengelola dan memodifikasi akun medsos untuk kepentingan belajar murid-murid, yang ketujuh mengikuti pelatihan dan belajar secara mandiri baik secara luring maupun daring. Berikut foto kolase penerapan rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.